Hari ini kita akan mendalami filosofi stoikisme yang mengajarkan kita cara mengubah perlawanan menjadi penerimaan dan rasa frustasi menjadi energi positif serta rasa syukur. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tantangan, kekacauan, dan beban kerja, tanggung jawab yang menumpuk, rasa sakit, serta kejadian-kejadian eksternal yang kadang-kadang mengancam kedamaian batin, filosofi stoikisme hadir sebagai cara untuk mencapai keseimbangan. Di Orion Filosofi, kami secara rutin membuat video untuk memberikan panduan menghadapi elemen-elemen yang dapat menyebabkan penderitaan, sekaligus mengembangkan alat bantu untuk menghadapinya. Kami sangat senang melihat komunitas tumbuh bersama menuju tujuan ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, kami undang Anda untuk bergabung. Dalam video ini, kita akan membahas prinsip amor fati dari stoikisme yang berfokus pada cara mengubah perspektif kita terhadap segala sesuatu di sekitar kita, dari perlawanan dan penderitaan menuju penerimaan, pemahaman, dan pada akhirnya kasih sayang. Dalam stoikisme, amor fati bukan sekadar penerimaan, melainkan cinta terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Secara esensial, filosofi ini mengajak kita untuk memahami bahwa alam semesta berjalan dalam perubahan terus-menerus, dan sebagian besar dari perubahan ini berada di luar kendali kita. Jika kita berbicara tentang takdir dalam amor fati, itu berarti menerima bahwa hidup adalah aliran peristiwa yang ditentukan oleh hukum-hukum alam yang tak terelakkan dan tak bisa diprediksi sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, terimalah apa yang ditetapkan oleh takdir, dan cintailah orang-orang yang ditakdirkan untuk hadir di kehidupanmu. Amor fati berasal dari bahasa Latin yang berarti mencintai takdir, mengajak kita untuk sepenuh hati menerima segala hal yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan dan kesulitan sebagai bagian esensial dari kehidupan, yang tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa tertawa, menangis, mencintai, mencipta, atau tumbuh. Marcus Aurelius juga menulis, "Kamu takut pada perubahan, tetapi apakah ada sesuatu yang ada tanpa perubahan? Bisakah kamu mandi air panas tanpa memanaskannya, atau makan tanpa makanan itu berubah?" Pemahaman ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana namun kuat, bahwa perubahan adalah bagian dari hukum alam. Amor fati berarti menerima, bahkan mencintai, segala bentuk perubahan itu, karena melalui penerimaan inilah kita bisa menghadapi hidup dengan tenang dan bijak. Namun, mengetahui konsep ini adalah satu hal, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah hal lain. Bagaimana cara kita mempraktikkan amor fati? Salah satu contoh terbaik adalah Viktor Frankl, seorang psikolog yang pernah mengalami masa-masa terburuk dalam kamp konsentrasi Nazi. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Frankl menjelaskan filosofi hidupnya yang memungkinkan dia untuk bertahan melalui kondisi paling mengerikan. Sama seperti ajaran stoikisme, Frankl percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih respons kita terhadapnya. Bagi mereka yang tertarik, buku Frankl tidak panjang, namun penuh dengan nilai-nilai yang berharga tentang cara membangun ketahanan hidup. Kami sangat menyarankan untuk membacanya sebagai salah satu alat untuk membentuk diri agar lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Prinsip dasar dari stoikisme adalah ini. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan semua hal dalam hidup, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons setiap hal yang terjadi. Prinsip ini bukan soal mengendalikan dunia luar, melainkan tanggung jawab untuk memahami dan mengendalikan persepsi kita terhadap dunia dan reaksi kita terhadapnya. Ketika kita memilih untuk secara sadar mengubah cara pandang kita berhenti menyalahkan dunia atau orang lain atas rasa kecewa, marah, atau sedih yang kita rasakan. Dan sebaliknya, mulai menelaah ke dalam diri sendiri untuk menemukan alasannya dan mengarahkan pandangan yang lebih positif. Penting untuk dicatat bahwa bukan berarti semua emosi negatif itu buruk, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab atas emosi-emosi tersebut dan tindakan atau respons yang muncul darinya adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menerima hidup seperti apa adanya, kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati, terlepas dari berbagai hal yang ada di luar kendali kita. Dengan menghidupi amor fati, kita tidak hanya belajar menerima,
tetapi mencintai segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian yang esensial dari perjalanan kita menuju diri yang lebih baik. Ketika kita memutuskan untuk bertanggung jawab atas reaksi kita terhadap dunia, dan juga memilih untuk mengubah cara pandang kita secara sadar menuju pemikiran yang lebih positif dalam semangat amor fati, mencintai takdir, ini berarti kita mengubah cara kita melihat apa yang telah atau sedang terjadi. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah mengalami kesulitan? Ya, namun, apakah kita bisa kembali dan menghindari kesulitan itu? Jika masa lalu tak bisa diubah, maka langkah terbaik berikutnya adalah menerimanya dan menemukan makna positif di dalamnya. Apakah itu pelajaran tentang diri kita sendiri, atau cara untuk membantu kita atau orang lain menghindari kesulitan serupa di masa depan? Pernahkah kita merasakan kehilangan? Kehilangan seringkali mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal yang kita miliki sekarang dan mengingatkan kita agar tidak mengambilnya begitu saja. Atau, ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin itu membuka pintu yang tadinya akan tertutup selamanya jika kita masih berpegang pada pekerjaan lama tersebut. Pernahkah kita diperlakukan dengan buruk oleh seseorang? Mungkin itu adalah cara alam semesta menutup satu hubungan yang, jika diteruskan, mungkin malah akan membawa lebih banyak luka. Mungkin pemikiran ini terdengar terlalu optimis, tetapi ketika kejadian-kejadian sudah terjadi, berpegang pada rasa negatif atau dendam hanya akan membebani kita lebih lama. Pikiran negatif takkan mengubah masa lalu, namun cara pandang yang lebih positif dapat membawa manfaat nyata bagi hidup kita di masa kini. Amor fati bukanlah tentang pasrah menerima keadaan tanpa perlawanan terhadap ketidakadilan atau menyerah pada keadaan yang buruk, tetapi ini adalah tentang menerima dunia apa adanya, tanpa ilusi atau keinginan yang bertentangan dengan kenyataan. Menerima realitas tak berarti kita menyerah. Itu adalah cara untuk memandang dunia secara objektif dan menerima bahwa pada saat ini, dunia berada dalam keadaan tertentu. Ketika kita melihat dunia apa adanya, kita tidak lagi membebani diri dengan ilusi atau ekspektasi pribadi. Dengan begitu, kita belajar membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dimulai dari dalam diri sendiri, kemudian, jika memungkinkan, meluas ke dunia sekitar. Konsep amor fati ini telah dikembangkan oleh para filsuf Stoik, seperti Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi seorang filsuf, dan Marcus Aurelius, yang seringkali berbicara tentang takdir dalam karyanya Meditations. Di masa modern, Friedrich Nietzsche mengembangkan konsep ini lebih lanjut dalam karya-karyanya. Nietzsche menulis, "Formula saya untuk kebesaran dalam manusia adalah amor fati, tidak menginginkan apapun untuk berubah, tidak ingin melangkah maju atau mundur, tidak menginginkan apapun selain apa yang ada dalam kekekalan, bukan sekadar menerima apa yang tak terhindarkan, tetapi juga mencintainya." Nietzsche di sini tampaknya mengajak kita untuk tidak lari atau menutupi takdir kita, juga tidak mengharapkannya menjadi berbeda. Takdir adalah apa yang akan datang, bukan apa yang kita inginkan untuk datang. Maka, kita terimalah apa adanya. Lebih dari itu, pelajarilah secara mensmi dan semasa. Nietzsche juga mengatakan, tidak ada yang cukup pada dirinya sendiri, entah dalam diri kita atau di luar kita. Dan jika jiwa kita pernah merasakan kebahagiaan dan bergetar seperti senar gitar, maka segala sesuatu dalam kekekalan telah diperlukan untuk menciptakan momen itu. Dalam momen penegasan ini, kekekalan telah dianggap baik, telah diselamatkan, telah dibuktikan dan dikonfirmasi. Di sini, Nietzsche menegaskan bahwa saat kita bahagia, seluruh dunia dan sejarah telah memainkan peran untuk menciptakan momen tersebut. Tanpa masa lalu, kita tidak akan berada di sini dan tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Maka, jika kita melawan atau menyesali takdir, itu sama saja dengan menolak syarat-syarat yang membuat kita bisa hidup dan merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Seperti deretan kartu domino yang jatuh satu demi satu, setiap kartu pertama dibutuhkan agar kartu terakhir dapat jatuh. Begitu pula, setiap kondisi masa lalu sangat penting untuk membawa kita pada momen saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.